orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacakan Al-Quran kepada kita selagi beliau tidak sedang junub. Hadis riwayat Al-Khamsah ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah bahwa beliau juga berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa thumma qara'a syai'an minal Qur'an thumma qala hakadha liman laysa bijunubin fa'ammal junubu fala wala ayah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Lalu beliau bersabda, demikian ini bagi orang yang tidak dalam keadaan junub. Adapun bagi orang yang junub maka ia tidak boleh membaca Al-Quran, tidak pula satu ayat pun. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Al-Haytami, berkata para perawi hadis ini adalah orang yang dapat dipercaya atau thiqat ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwa beliau juga berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu 'anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Tidak ada hal yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari membaca Al-Quran kecuali janabah. Hadis ini adalah riwayat dari Ashabus Sunan dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sebagian ulama mendhaifkan sebagian perawinya, dan yang benar adalah bahwa hadis ini termasuk rumpun hadis hasan yang layak untuk dijadikan hujjah. Lihat di Fathul Bari juz 1 halaman 487. Adapun tadi yang berhadas besar, yang junub ya. Adapun wanita yang sedang haid atau nifas, maka mereka diharamkan membaca Al-Quran karena dikiaskan atau dianalogikan dengan orang junub. Nah, menurut pendapat ini, yang berhadas besar diharamkan membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan darurat ya. Yakni kondisi terpaksa yang berakibat fatal seperti kebinasaan, kematian, diancam azab, murka Allah dan lain sebagainya. Contoh, wanita haid atau nifas yang khawatir lupa akan hafalannya. Nah, ini perlu dicatat ya bagi akhwat ya. Wanita haid atau yang sedang haid ataupun yang sedang dalam keadaan nifas yang khawatir lupa akan hafalannya, maka ia dibolehkan membaca dan murojaah hafalannya sekedar ayat atau surat atau juz yang dia khawatirkan lupa saja. Karena dalam kaidah fikih disebutkan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha ya, biqadariha. Darurat itu ditentukan sesuai kadarnya. Kemudian wanita haid atau wanita yang sedang haid atau yang sedang nifas yang telah lupa akan hafalannya, maka ia wajib membaca, menghafal kembali dan murojaah hafalannya, karena hukum menjaga hafalan adalah wajib ain ya. Jadi kalau yang pertama tadi yang khawatir lupa akan hafalannya dibolehkan ya, ia membaca dan murojaah hafalannya sekedar ayat ya atau surat atau juz yang ia khawatirkan lupa. Tapi yang kedua ini dia hukumnya wajib ya, wajib membaca, menghafal ya, dan kembali juga murojaah hafalannya. Sebab dasarnya adalah, dasar hukumnya adalah menjaga hafalan itu adalah wajib ain. Kemudian berikutnya, wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat menambah hafalan baru, karena yang demikian itu bukan dalam kondisi darurat ya. Ini semua juga dalam keadaan apa tadi? Contoh-contoh
dalam keadaan darurat atau kondisi terpaksa yang bisa mengakibatkan atau berakibat fatal ya. Jadi di sini hukumnya adalah membaca Al-Quran di sini atau menghafal Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Kemudian berikutnya wanita yang sedang haid atau nifas boleh membaca Al-Quran tanpa dibatasi ya. Apabila ia membacanya dengan niat zikir ya. Ini ingat ini ada kata-kata zikir ya. Zikir karena Allah adalah termasuk zikir yang terbaik ya. Nah, bagaimana fatwa para ulama? Di sini saya akan membawakan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Menurut beliau, wanita haid atau nifas ketika dalam kondisi hajat ya, hukumnya boleh membaca Al-Quran dan tidak harus dalam kondisi darurat ya. Sekalipun tidak dalam kondisi darurat boleh ya. Jadi kondisi di sini adalah kondisi hajat, itu kondisi kebutuhan satu tingkat di bawah kondisi darurat ya. Kita coba perhatikan ya sebagai pengetahuan. Arti daripada darurat itu ya, kalau kebutuhan itu daruriyat artinya adalah kebutuhan tidak boleh tidak. Ini termasuk kebutuhan yang primer ya. Kemudian yang kedua, hajat atau hajiyat itu kebutuhan biasa atau sama dengan kebutuhan yang sekunder atau wajar saja ya. Kemudian ada lagi kondisi mukammilat kamal atau mukammilat kamaliyat ya, kebutuhannya itu kamaliyat atau mukammiliyat artinya adalah kebutuhan tersier komplementer, tersier atau komplementer ya, kebutuhan pelengkap saja. Kemudian yang terakhir kita kenal dengan kondisi zinat ya. Zinat itu kebutuhannya adalah ziniyat atau artinya adalah kebutuhan penghias saja atau sebagai aksesoris. Jadi ada primer ya, itu dalam keadaan darurat ya, kebutuhan daruriyat. Kemudian juga ada hajat, kebutuhan biasa, kebutuhan yang wajar, dinamakan juga kebutuhan sekunder. Kemudian juga ada kamaliyat, kebutuhan pelengkap saja, disebut juga tersier ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penghias atau sebagai aksesoris saja. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, setelah kita mengetahui perbedaan pendapat ulama tentang hal ini, maka kata beliau seyogianya kita katakan bahwa yang lebih utama bagi wanita yang sedang haid adalah ia tidak membaca Al-Quran secara lisan kecuali ketika dalam kondisi hajat. Misalnya ia seorang guru Al-Quran, tentu ia butuh membimbing dan menuntun anak didiknya, atau ia seorang siswi ya, seorang santri yang sedang menghadapi ujian bacaan Al-Quran atau lainnya ya. Jadi itu dibolehkan. Jadi tapi yang lebih utama ya, yang lebih utama bagi wanita yang sedang haid dia tidak membaca Al-Quran secara lisan ya, tidak membaca Al-Quran secara lisan ya, itu lebih utamanya lagi. Tapi kalau umpamanya dia seorang ustadzah yang mengajarkan atau membimbing anak santrinya atau anak didiknya untuk membaca Al-Quran, dia dibolehkan ya, karena ada kondisi hajat tadi ya. Apa itu hajat? Yaitu kebutuhan yang wajar atau sekunder ya. Bisa dilihat ya di dalam kitab Al-Iqaz di halaman 18. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Ini pertanyaan lain lagi. Orang yang berhadas besar berdiam di masjid. Kalau tadi membaca Al-Quran, sekarang adalah berdiam di masjid. Kita tahu bahwa masjid adalah rumah Allah
yakni rumah tempat beribadah atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid juga termasuk syiar agama Allah, karena itu harus kita jaga keagungannya sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid juga adalah tempat mulia dan suci yang ada di permukaan bumi ini yang harus kita pelihara kemuliaan dan kesuciannya. Karena itu kita dilarang atau diharamkan membawa najis ke dalam masjid atau mengotorinya dengan sesuatu yang menjijikan, sekalipun bukan najis seperti ludah, lendir, ingus dan sebagainya. Sementara orang non muslim ya atau orang kafir itu dilarang masuk masjid karena ia berakidah najis. Ya. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Hajj ayat 30, surat At-Taubah ayat 28 ya. Kalau juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah sampai di karena ia berakidah najis ya. Sementara orang yang berhadas besar, ya ini perbedaannya dengan orang non muslim. Sementara orang yang berhadas besar atau orang junub, wanita yang sedang haid atau nifas, diharamkan berdiam di masjid kecuali dalam keadaan darurat. Jadi ada kebutuhan yang mendesak itu dibolehkan ya, ada pengecualian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, la uhillul masjida li haidin wala junuban. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan orang junub. Nah, sekarang bagaimana dengan musola? Ya, musola yaitu sebutan untuk yang di masjidnya skala kecil atau tidak dipakai untuk sholat Jumatan ya. Nah, sama juga ya, musola pun hukumnya dengan masjid. Karena musola secara harfiah berarti tempat sholat dan masjid secara harfiah berarti tempat sujud. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berfatwa bahwa wanita yang sedang haid dilarang berdiam di lapangan yang dipakai sholat id ya. Sampai ke sana itu pendapatnya ya. Mereka boleh datang bersama mereka yang melaksanakan sholat id, tapi tidak masuk lapangan yang dipakai sholat id sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis ya. Saya kira itu pembahasan atau jawaban atau tanggapan dari pertanyaan yang menanyakan bagaimana hukum orang yang hukum membaca Al-Quran. Pertama menyentuh tadi ya, menyentuh Al-Quran bagi orang yang sedang baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian juga bagaimana hukum membaca Al-Quran baik itu yang untuk yang berhadas kecil maupun hadas besar, dan juga bagaimana hukumnya orang yang tinggal di masjid ataupun mushola bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan pada kita semuanya ya. Jadi kita ambil yang lebih utamanya ya, untuk lebih ikhtiyat. Yang lebih utamanya itu adalah kita harus berhati-hati di dalam kita menyentuh maupun membaca Al-Quran itu. Usahakan senantiasa dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci ya, kecuali dalam keadaan darurat yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Dipersilakan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Masih ada kesempatan kurang lebih 15 menit untuk kita berdiskusi, ataupun bagi yang ingin membasahi lidahnya dengan ayat-ayat Al-Quran atau bacaan atau tilawah Al-Quran, dipersilakan ya. Untuk tilawah itu sendiri kita akan melanjutkan di surat Al-Baqarah.
tentunya ya di surat Al-Baqarah surat yang kedua, dan kita akan melanjutkan di ayat yang 259 ya. Dipersilahkan bagi ikhwan dan akhwat, masih ada waktu dan kesempatan kurang lebih 15 menit untuk kita bersama-sama melanjut ya. Ada penelpon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ummu Sofia. Iya Ustaz. Iya agak dekat kan atau gimana nih? Kecil suaranya. Kebesaran tadi saya dengerin. Masya Allah. Iya. Baik, iya silakan radionya dikecilkan, kemudian didekatkan mic-nya supaya jelas ya. Tafadhali. Bismillah. Ayat keberapa Ustaz? 259 ya. 200. Kemarin sampai di 258. Pagi hari ini kita lanjutkan di 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya. Satu ayatnya panjang nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marran ala marra ala. Tidak ada tanwin. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا. Urushiha berhasil. Itu sudah sempurna ya kata-katanya sampai ala urushiha, karena di situ ada jawazul waqfi ya. Lanjut. Ada tanda wakaf. Ada jim, itu jawazul waqfi. Kalau di sini enggak. Ya, sekarang dari kola anna ya. Kola anna, silakan. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. Lihat, wanzur ila himarik. Sekarang dari walina jana diulang kembali. Walina jalaka. Ya, silakan. Itu siap linus itu ada tanda wakaf di sini Pak Ustaz. Di ila himarik itu ada al-waqfu aula. Ya, enggak apa-apa. Tadi udah diselanjutkan, sekarang diulang kembali. Walina jalaka dari situ. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ. Lahunya tambah satu ketukan lagi. Tabayyana lahu diulang. Falamma tabayyana lahu qala. Kok dipendekin sih falamanya? Dua ketukan falamanya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu. Silakan diulang kembali. Oh iya ya, ma-nya panjang dua. Ada alif layinah mamdudah. تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Silakan. Pada mata bayyana lahu
Dari situ? Murah ya Pak Ustadz? Iya, dari falamma tabayyana lahu, silakan diurai. Walamma wajibahunna matubi iri dohiri alifaina mamputa lahu ko masila kasirah ko matubi dohiri alif laina mamputa a'lamu ada hamzah khata anna hamzah khata wajibahunna nallah hamzah wasal alif lam syamsiyah matubi muqaddar taglid ala matabi muqaddar Alif syai harfulin enggak tadi yang alanya alif apa? Alif layyina lupa alif layyina maksura. Lanjut kulli syai Harfulin yang ifa hakiki kelompok abaat qadir amat ari disukun ro-nya apa apa itu? Tarkik ya Pak Ustaz? Iya, karena sebelumnya berharkat kasroh dan dihentikan bacaannya. Lain kalau dilanjutkan bacaannya. Jadi tafkhim. Sadaqallah. Syukuran atas ilmunya pagi ini Pak Ustaz. Apa. Semoga ilmu Pak Ustaz semakin bertambah terus karena Pak Ustaz selalu berbagi ilmu. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ummu Sofia sudah bergabung dengan kita ya dari Tanjung Uncang ya. Dipersilahkan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin melanjutkan tahsinnya untuk menghubungi line interaktif kita di 0811 777 1043 ya. Kita sudah sampai di ayat 259 dan kita akan melanjutkan di ayat berikutnya yaitu ayat 260 ya. Silakan. Tentunya bagi yang ingin menggunakan WhatsApp call ya, dipersilakan untuk menghubungi line interaktif kita di 0811 77 7-nya 2 kali 1043 ya. Kalau belum ada, kesempatan ini akan saya gunakan untuk menyapa saudara-saudara kita. Dari mana dulu nih? Kita sapa saudara kita. Oh, ada telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Risna ya. Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil. Bu Risna. Bukan Ibrahim tapi Ibrahimu ya, ada mu-nya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi. Mu ya, bukan ma. Ulang kembali. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhus arba'atan minat tayri fashurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhun. Tadi di juz'a berhenti saja ya. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Gitu ya, supaya tidak kehabisan napas ya. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an
تدعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Cukup satu ayat saja. Nah sekarang wa'id qala Ibrahimu sampai mauta saja. Silakan. Sampai tu'min ya. Sadaqallahul adzim. Sampai tu'min ya. Qala awalam tu'min. Oh ya Ustaz. Wa'id Wa isqa ada hamzah koto. Qala matobi ijohiri. Ibro ada hamzah koto. Kolkola sugro. Ro tafkhim. Matobi muqaddar. I matobi muqaddar. Robbi rotakhim arini ada hamzah koto rotarqik ni matobi johiri kai harfulin tuhyil mauta ada alif lam komaria hamzah wasol mau harfulin ta matobi muqaddar alif layina maksuro pola alif ya matobi izohiri alif layuna mamduda awalam hamzah koto lam tu ikhar sapawi tu ada hamzah koto. Iya sampai di situ saja ya. Kalau dilanjutkan berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Risna di Saguba ya. Sudah sampai kita di ayat 260. Di belakang Ibu Risna bagi yang melanjutkan ada di berikutnya ya di ayat 261. Ini pembahasannya sudah lain lagi ya. Artinya ini bagaimana cara menggunakan harta dan hukum-hukumnya. Ya dipersilakan bagi ikhwan dan akhwat yang tentunya yang ingin memperbaiki bacaannya, membaca lidahnya dengan ayat-ayat suci, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya dipersilahkan, masih ada kesempatan untuk satu penelpon lagi atau dua penelpon lagi. Kita kasih kesempatan. Dipersilahkan untuk menghubungi line interaktif kita di 0811 777 1043 atau di WhatsApp call di 0811 77 1043. Bagaimana kabarnya Ibu Aira? Mudah-mudahan ya sudah semakin membaik ya, karena kemarin kita mendengar Ibu Aira dalam keadaan kurang sehat. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa bersama-sama ya di program acara Tahsin Tilawah Al-Quran ini. Barangkali mungkin hanya sekedar mungkin ucapan salam-salam kepada komunitas Rasil ya di yang ada di Batam khususnya, dan tentunya di mancanegara dan juga di Singapura ataupun Johor Baru Malaysia pada umumnya. Ya dipersilakan bagi ikhwan atau akhwat untuk dua penelpon lagi kita kasih kesempatan. Baik itu yang ingin tadi yang saya sudah sampaikan, ingin hanya mengucapkan salam saja atau ingin melanjutkan di ayat berikutnya yaitu ayat 261 di surat Al-Baqarah, ya dipersilakan untuk menghubungi line interaktif kita. Kalau tidak ada, sebentar saya ingin sebelum kita tutup, saya ingin menyapa tentunya saudara-saudara kita semuanya ya, baik itu ikhwannya maupun akhwatnya yang ada di Singapura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ada di Batam yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan, mengangkat penyakitnya dan segera menyembuhkan seperti sedia kala. Dan insya Allah nanti kita akan bergabung kembali ya di program acara Tahsin Tilawah Al-Quran di pekan yang akan datang ya. Kemudian juga tentunya yang ada di luar Batam, baik itu yang di Johor Baru Malaysia, di Bandung, Sukabumi, Cianjur ya, atau dimanapun yang bisa mengakses radio silaturahim melalui streaming. Ya kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak lupa kita ucapkan juga kepada yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ada 2 akhwat ya. Yang pertama tadi Ummu Sofia, kemudian Ibu Risna ya, Ummu Sofia di Tanjung Uncang, Ibu Risna di Sagulung Baru. Semoga pulsa atau kuota yang digunakan untuk acara tahsin tilawah Al-Quran dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda tentunya. Dan bagi kita semuanya yang menyimak dari awal sampai akhir di program acara spesial di hari Sabtu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an